إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan hari ini kecuali kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kita kenikmatan. Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat perdamaian. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Tak lupa pula sebagai khatib saya berwasiat sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintah yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, baru saja tadi kami menerima surat kopian atau salinan surat dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Mr. Zuhair, yang mengucapkan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada rakyat Indonesia yang tetap mendukung Palestina. Dan beliau juga mengharapkan agar hari ini di seluruh Indonesia disampaikan khutbah tentang bagaimana Palestina, bagaimana Al-Aqsa, bagaimana Baitul Maqdis. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus membela Palestina? Sampai-sampai Presiden Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dengan tegas mengatakan dukungannya kepada saudara kita di Palestina. Kenapa? Yang pertama, karena sebelum Indonesia ini ada, sebelum Indonesia diakui kemerdekaannya, masih menjadi Nusantara, negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Bahkan menjadi pembukaan dalam undang-undang kita. Apa itu? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kenapa kita harus membela atau mendukung Palestina? Yang kedua, karena mereka adalah saudara kita sesama umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap kalian beriman, kata Nabi. La yu'minu ahadukum, tidak dianggap kalian beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Dan di sana adalah umat Islam, saudara kita. Harusnya kesedihan-kesedihan yang mereka alami, kita alami juga saat ini. Hanya saja kenapa kita tidak sedih? Karena kita jarang, bahkan mungkin tidak pernah menonton, melihat bagaimana kekejaman yang terjadi di sana. Kita kurang update mengenai masalah di sana. Update 12 Oktober kemarin sudah 1.500 lebih
umat Islam terbunuh dan sudah 6.600 lebih yang cedera. Bahkan update terakhir tadi, mereka meminta agar bisa dibukakan akses karena rumah sakit sudah tidak ada, semua sudah dibombardir, gelap, agar bisa semua pasien dirawat di negeri-negeri yang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus membela Palestina? Karena pertama, Allah berfirman, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Itu yang pertama. Allah dengan tegas menyebutkan Al-Aqsa di dalam Al-Quran, bahwa Allah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya, apalagi Al-Aqsa. Orang berkata, ini bukan masalah agama, ini adalah masalah wilayah. Maka kami sampaikan, memang ini adalah masalah wilayah. Karena masalah wilayah inilah harusnya kita sedih. Karena ketika Zionis Israel berhasil merampas tanah Palestina, maka dengan sendirinya Al-Aqsa akan dibongkar dan menjadi tempat peribadatan mereka. Lalu ketika anak cucu kita bertanya, wahai bapakku, wahai ayahku, Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7. Anak bertanya, lalu di mana Al-Aqsa itu? Ketika anak kita nanti bertanya, wahai ayahku, di mana Al-Aqsa itu? Lalu apa yang akan kita tampilkan kepada mereka? Hanya gambar fotonya saja. Mereka di sana bukan tidak mau hijrah, tidak. Mereka di sana hanya untuk mempertahankan Al-Aqsa. Karena kalau Al-Aqsa sudah tidak ada, maka tidak ada lagi yang kita bisa ceritakan tentang Al-Aqsa. Di Al-Aqsa lah Nabi Isra Mi'rajkan. Di Al-Aqsa lah Nabi Isa alaihissalam lahir dan tumbuh besar. Di Al-Aqsa lah Nabi Musa alaihissalam hijrah. Banyak kisah tentang Al-Aqsa. Bahkan sebelum kita salat menghadap Masjidil Haram sekarang di Ka'bah, kita dulunya menghadap Al-Aqsa. Kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah adalah Al-Aqsa. Karena pada waktu itu Ka'bah dihuni oleh berhala-berhala. Barulah ketika Ka'bah dikuasai, turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Barulah kita pindah kiblat dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Pertanyaannya, kalau Al-Aqsa nanti sudah tidak ada, orang bercerita tentang kiblat pertama kita, apa yang akan kita tunjukkan? Itulah beberapa alasan kenapa kita harus membela atau mendukung Al-Aqsa Palestina. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kami rasa cukup sebagai manusia, cukup sebagai manusia saja, tidak perlu sebagai seorang Islam untuk mendukung Palestina. Karena kita pun sama, ketika kita mengalami penjajahan, kita sangat ingin merdeka. Begitu juga di sana, mereka sangat ingin merdeka di tanahnya sendiri. Dan ketika mereka merdeka, maka Al-Aqsa juga akan bertahan. Karena penjara terbesar di muka bumi ini sekarang adalah jalur Gaza. Itulah penjara terpanjang di dunia. Tidak ada akses untuk keluar masuk kecuali mereka dikuasai oleh Zionis Israel. Kita tidak membenci Yahudi karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada seorang Yahudi. Ada orang Mesir, Maria Al-Qibtiyah. Tapi kita membenci kezaliman yang terjadi di muka bumi ini. Kata Nabi, az-zulmu
zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wallahu sami'un alim. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu as-sadiqin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath. Kalau pertolongan Allah sudah datang, wal fath, dan kemenangan itu tiba, wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk agama Allah, masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah, bihamdi, dengan memujinya, wastaghfir, dan minta ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba. Kalau kita tidak bisa memberikan donasi untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sana, agar sekedar bisa membeli obat atau makanan untuk bertahan hidup, setidaknya kita bisa mendoakan mereka. Setidaknya ketika kita menghadapi Allah nanti, ketika Allah bertanya kepada kita tentang apa yang kita lakukan di dunia, setidaknya kita sudah bisa menjawab bahwa kami tidak tinggal diam dengan doa-doa kami. InsyaAllah semoga doa kita lah yang diijabah. Amin, Allahumma amin. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimina fi Palestin wa fi Rohingya wa fi Myanmar wa fi Kashmir India wa fi kulli makan. Rabbi ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.